Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah azakumullah jami'an, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat azakumullah jami'an, serta para pemirsa Al-Qasar TV Tarakan, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Kitabut Tauhid yang mana ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Kita membaca syarah yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizallahu ta'ala. Para ikhwah azakumullah jami'an, kita di dalam pembahasan di bab yang ke-32, yaitu qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu, dan atas Allah lah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Maka telah pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan hal-hal yang berkenaan beberapa ayat dan hadis yang ditulis berkaitan dengan tawakal ini. Tawakal artinya menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baslul asbab, dengan melakukan sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat. Jadi para ikhwah azakumullah jami'an, tawakal ini bersandar i'timadu ala Allah, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas dua perkara, yaitu menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian yang kedua melakukan sebab. Apabila seorang hanya bersandar kepada salah satunya, artinya dia apakah melakukan sebab tapi tidak menyerahkannya kepada Allah Azza wa Jalla, atau menyerahkan urusannya kepada Allah tapi dia tidak melakukan sebab, maka tawakalnya dikatakan telah keliru. Contohnya kemarin, misalnya seorang yang ingin punya anak, maka untuk bisa sampai ke sana dia harus menikah. Menikah pun belum tentu. Kadang juga ada yang diuji dengan yang lainnya, tapi dengan dia melakukan sebab dengan menikah itu, dia telah menempuh sebab untuk mendapatkan hal tersebut. Maka para ikhwah jazakumullah jami'an, sama dengan berobat. Berobat itu merupakan suatu sebab. Kita memang awalnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita harus berobat. Kalau memang sakit, berobat. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau memerintahkan tadawi, berobatlah kalian, walakin la tadawi bil haram, tapi jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, dia harus berobat. Tawakal, berdoa, dan usaha-usaha yang dia lakukan, jangan mengatakan sudahlah, kalau mau sembuh, sembuh juga nanti. Iya betul, tapi antum harus berusaha untuk melakukan sebab-sebab untuk kesembuhan tersebut. Para ikhwah jazakumullah jami'an, kita masuk ke dalam rincian pondasi dari tawakal. Sebagaimana tadi yang telah kita bacakan, bahwa pondasi tawakal itu ada dua. Satu, menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pondasi pertama. Yang kedua, baslul asbab, yaitu melakukan sebab-sebab. Yang pertama, tafwidul amri ilallah,
menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan hati. Ini adalah perbuatan hati kita. Tawakkulu amalul qulub. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah taala, tawakkulu amalul qulub. Tawakal itu menyerahkan urusan kepada Allah, itu adalah amalan hati. Dan tentunya tidak mungkin bisa memfokuskan hatinya untuk menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dia mengimani tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan dan mematikan, biyadil khair, di tangannya lah segala sesuatu. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Mu'min, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dia memahami tentang tauhidullah, memahami tentang kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki, maka jika menginginkan sesuatu mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Dia tahu bahwa hikmah Allah, dia tahu bahwa Allah yang menciptakan, bahwa takdir Allah. Apabila dia mengimani dengan benar tauhid rububiyah dan asma wa sifat, maka kemungkinan besar dia bisa menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata beliau, seseorang yang menyandarkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu mengatasi segala urusan, sehingga dia harus percaya dan yakin bahwa aturan dan kehendak Allah adalah yang terbaik. Ya, demikianlah. Mungkin kenapa ada sehat, ada sakit. Kadang karena adanya sehat, kalau orang sehat terus, nanti dia akan timbul kesombongan pada dirinya. Coba lihat kalau orang berhasil terus, mungkin tambaknya, panennya berhasil terus, boleh jadi akan timbul kesombongan. Oh, berhasil terus atau sehat terus. Ketika seorang sehat terus, boleh jadi dia akan merasa, wah berarti saya ini hebat ini. Tapi ketika dia ditimpa dengan ujian sakit, maka rasa sakit tersebut membuat dia kembali kepada fitrahnya, yaitu dia seorang hamba. Dia itu lemah, dia kuat karena Allah menguatkan dia. Sampai dengan adanya peperangan, dengan ada peperangan, misalnya seseorang adanya bisa berjihad, ada yang mati syahid di dalam perjuangan tersebut. Boleh jadi dia menderita sebentar, tapi di akhirat nanti dia akan mendapatkan kebaikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak tahu. Sama juga kenapa ketika kita naik pesawat, apakah kita menanyakan kepada pilot ini untuk apa, ini untuk apa? Ya kita naik saja karena kita yakin bahwa pilot ini sudah menguasai dari pesawatnya tersebut. Kita naik saja. Karena kita tahu bahwa pilotnya pasti orang yang berpengalaman, orang yang baik. Kepada pilot kita tidak terlalu banyak tanya, naik saja. Kenapa ketika kita kepada Rabbul Alamin kadang timbul, ya Allah kenapa begini, kenapa ada sakit, kenapa ada perang, kenapa ada orang sakit ini, sakit kanker misalnya, kenapa ada orang sakit ginjal, kenapa ada asam urat dan lain sebagainya. Kita juga kadang itu timbul. Itu menandakan tentang kurangnya juga keimanan kita, bahwasanya Allah, bahwa aturan dan kehendak Allah Azza wa Jalla adalah yang terbaik. Itu yang harus kita percaya juga, bahwasanya zat yang mampu mengatasi segala urusan, sehingga dia harus percaya dan yakin bahwa aturan dan kehendak Allah adalah yang terbaik. Kenapa adanya dosa? Dengan seorang berdosa, dia timbul yang namanya taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak ada laula tusnibu, seandainya kamu tidak berdosa, kamu akan diganti dengan kaum yang lain, yang mana dia tunduk hatinya, dia merasa rendah di hadapan Allah, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah Rabbul Alamin. Ini hikmah-hikmah seperti ini harus kita
pahami dan harus kita yakini, sehingga seseorang muslim dia percaya bahwa aturan dan kehendak Allah Azza wa Jalla adalah yang terbaik. Paham tentang tauhid rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dia harus mengumpulkan dua hal. Percaya yang merupakan buah dari tauhid rububiyah, bahwa Allah yang mengatur segala urusan, Allah, kehendak Allah adalah yang terbaik, dan dia harus berprasangka baik bahwa tentunya apa yang Allah fa'alul lima yurid, apa yang Allah kerjakan pasti itu merupakan ada kebaikan di dalamnya, dan ini merupakan buah dari tauhid asma wa sifat, bahwa apa yang Allah lakukan pasti terbaik bagi hambanya. Boleh jadi tentang adanya gempa, adanya musibah, la'allahum yarji'un. Boleh jadi dengan hal tersebut manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak manusia kadang terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia diuji. Tapi malah ujian tersebut malah menjadi titik awal kebaikan bagi dia. Akhirnya dia dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi perkara-perkara ini yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Adanya siko percaya dan adanya berprasangka baik. Berkaitan dengan percaya, yang berkaitannya dengan percaya dengan berprasangka baik. Asiko percaya kepada Allah. Contohnya, kita misalnya seseorang percaya bahwasanya yang mengatur dengan sempurna seluruh alam semesta ini adalah Allah Azza wa Jalla. Jika dia paham, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur dengan sempurna seluruh alam semesta ini, maka untuk sekedar mengatur urusan individu kita, ya Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini, hanya untuk sekedar mengatur urusan pribadi individu seperti kita, tentunya seperti kita dengan mengatur individu kita dengan sempurna, ya tentunya sangat mudah bagi Allah. Apabila Allah mengatur seluruh alam semesta ini mudah bagi Allah, apalagi mengatur urusan individu kita. Tentunya itu jauh lebih mudah dan lebih sempurna. Dan ini tidak mungkin ada, tidak mungkin bisa dimiliki kecuali orang-orang yang benar yakin tentang kekuasaan, kesempurnaan, pengaturan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya para ikhwah azakumullah jami'an, tawakal ini, seseorang yang bertawakal, maka dia akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mengatur segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dia tanamkan dalam jiwanya bahwa Allah maha mampu untuk mengatur urusan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innama amruhu, sesungguhnya urusannya, idza arada syai'an, jika dia Allah menghendaki sesuatu, ayyakula, maka dia berkata kepadanya kun, ayyakula lahu, berkata kepadanya kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah sesuatu tersebut. Jadi para ikhwah azakumullah jami'an, keyakinan kita terhadap tauhid rububiyah artinya bahwa Allah Azza wa Jalla al-Khaliq, Allah yang maha pencipta, al-Mudabbir, Allah yang maha mengatur, al-Malik, yang maha menguasai. Dengan begitu barulah seseorang bisa bertawakal dengan benar. Kalau dia dalam dirinya timbul seperti itu. Karenanya seorang tabi'in, murid senior dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Zaid bin Jubair, apa katanya? At-tawakkulu jima'ul iman. Tawakal adalah keimanan yang utuh. Wahab bin Munabbih berkata, al-ghayatul qaswa at-tawakkulu. Tujuan paling tinggi adalah menyerahkan urusannya kepada Allah dengan percaya dan berprasangka baik terhadap segala apa yang Allah lakukan.
Ini yang harus dimiliki seorang hamba. Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri seorang tabi'in, beliau juga berkata, "Inna tawakkulal abdi ala rabbih ayya'lama annallaha huwa siqatuhu." Rasa penyandaran diri seorang hamba kepada Allah adalah pengetahuan dan keyakinan bahwa Allah adalah tempat ia bertumpu dan kepercayaannya. Bahwa Allah adalah tempat dia bertumpu. Di sanalah dia kembali. Dia beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini kata seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Yang pertama tadi sikotun, adanya sifat percaya. Ya, sebagaimana percayanya kita tadi kepada pilot pesawat. Ya, walaupun kita, kalaupun yang lain, kita paling takutnya ya pada terjadi awan yang di langit dan sebagainya. Tapi sebagaimana kita percaya dengan banyaknya tombol-tombol yang mungkin ratusan kalau kita lihat, tapi kita tidak tanya ini untuk apa, ini untuk apa. Pak pilot, ini untuk apa ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Karena kita tahu dia sudah punya ilmu. Dia sudah punya keahlian. Maka dengan Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, kenapa juga seorang hamba mengatakan kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa kepada seorang hamba saja engkau bisa percaya? Kenapa kepada Allah Rabbul Alamin, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik, kalian tidak lebih percaya lagi terhadap pengaturan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla? Ini yang harus dihadirkan oleh seorang hamba tentang apa yang dia hadapi. Ketika dia dalam kehidupan ini, dia harus menghadapinya. Maka benar kata para ulama, seorang muslim akan mendapatkan tanda-tanda kebahagiaan pada dirinya jika dia memiliki 3 sifat. Idza u'tiya syakara, jika dia diberi nikmat, dia bersyukur. Idza btuliya sabara, jika dia diuji dengan ujian-ujian baik pada hartanya, baik pada badannya atau keluarganya, sabara. Kemudian idza adnaba, jika dia berdosa, istakbara, dia beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Jika hamba memiliki 3 ini, maka itulah tanda-tanda kebahagiaan pada dirinya. Dan ini tidak mungkin hadir kecuali seorang hamba yang telah melekat kuat kepada di dalam sanunubarinya tentang siqatu billah, percaya kepada Allah Rabbul Alamin, dan dia bertumpu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian para ikhwah azakumullah jami'an, husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Ada percaya merupakan buah dari tauhid rububiyah, sedangkan husnuzan, berbaik sangka kepada Allah, buah dari tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat artinya mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, min ghairi ta'rib wala ta'til wala takyib wala tamsil. Itu kita mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya tanpa ta'rib, tanpa merubah makna atau merubah lapasnya. Kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa ya ala wartafa'ah. Bukan sebagaimana orang-orang mengatakan istawa artinya istaulah, menguasai. Min ghairi ta'til, tanpa menghilangkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala takyib, tanpa kita menyebutkan kaifiyah, bagaimana Allah di atas arsy, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia. Wala tamsil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak ada yang semisal dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi para ikhwan jami'an, kata beliau bahwa dengan memahami tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, seperti Allah
Maha mendengar, As-Sami, Allah Maha mengetahui, Allah Al-Khabir, Allah Al-Alim, mengetahui isi hati seseorang, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahmani Ar-Rahim, maka seorang akan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla sehingga bisa bertawakal dengan tawakal yang benar. Baik, para ikhwan jami'an, setelah tauhid rububiyah yaitu sifat percaya kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian buah dari tauhid asma wa sifat, sifat husnudzon, berprasangka baik kepada Allah SWT, maka pelaksanaan tawakal ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah bagian dari tauhid uluhiyah. Dia menjadikan tawakalnya hanya kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga ia merupakan ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Jadi tawakal adalah gabungan dari pelaksanaan tauhid rububiyah, yaitu percaya kepada Allah Rabbul Alamin, bagian dari tauhid asma wa sifat, yaitu berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, dan bagian dari tauhid uluhiyah, yaitu menyerahkan tawakalnya, menyerahkan penyerahan dirinya, percaya dan prasangka baiknya hanya kepada Allah Rabbul Alamin secara bersamaan. Jadi ini tiga hal secara bersamaan. Maka tawakal merupakan ibadah yang sangat agung. Menyerahkan urusan kepada Allah SWT ibadah yang sangat agung, sehingga dilarang keras untuk memperuntukkannya kepada selain Allah SWT. Dilarang keras karena dia adalah ibadah yang agung, mengumpulkan tiga tauhid di dalamnya, maka dilarang keras memperuntukkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bersandar kepada orang yang nanti kepada jimat-jimatnya, apakah dia bersandar kepada kerisnya, apakah dia bersandar kepada seseorang, bersandar kepada seorang dokter misalnya, bersandar kepada pengamanan dan lain sebagainya. Nanti akan disebutkan mana tawakal yang boleh, mana tawakal yang mana tawakal yang tidak boleh, dan mana tawakal yang dibolehkan. Kemudian para ikhwan jazakumullah jami'an, tadi yang pertama rukun dari tawakal, artinya pondasi tawakal, tafwidu amri ilallah, menyerahkan urusan sepenuhnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk kepada perkara yang kedua, pondasi yang kedua adalah baslul asbab, melakukan sebab. Setelah seorang dia percaya dan berprasangka baik kepada Allah Rabbul Alamin, menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka tawakal tidaklah sempurna hanya dengan menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan harus dibarengi dengan melakukan sebab, yang dalam bahasa Indonesia namanya harus ada ikhtiar atau harus ada usaha. Oleh karenanya dalam agama kita ini bukanlah dikatakan dia tawakal, dia bersandar kepada Allah Rabbul Alamin jika hanya menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ada usaha. Karena di antara hikmah Allah Azza wa Jalla yaitu mengaitkan antara akibat dan sebab. Jadi ada akibat, ada sebab. Atau yang kita sering sebut sunnatullah. Ini sudah sunnatullah. Artinya sunnatullah itu ini aturan Allah. Ada sebab, akibat. Kita mau kenyang, kita harus ikut aturan Allah. Sunnatullah, yaitu kita makan. Kita haus, kita harus ikut sunnatullah. Kita harus minum. Tangan kita, kuku kita panjang, kita harus ikut sunnatullah. Kita harus memotongnya.
Kita mau punya anak, maka sebisa mungkin kita harus menikah. Dan yang lainnya, semuanya seperti itu. Maka tidak benar seseorang melanggar sunnatullah. Tidak boleh seorang melanggar aturan-aturan sebab akibat dan hanya menyerahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ada usaha. Seorang harus tetap berusaha dengan menyadari bahwa usaha tersebut hanyalah sebab dan yang menentukan hasilnya tetap hanyalah Allah Azza wa Jalla. Seseorang harus berusaha dengan menyadari usaha tersebut hanyalah sebab dan menentukan hasilnya tetap hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kita masukkan anak kita di tempat untuk belajar Al-Quran, memasukkan di sekolah-sekolah sunnah, sekolah-sekolah salaf, itu sebab agar akidah kita, anak kita bisa baik. Mungkin di sana banyak kekurangan, makanya orang tua jangan menyerahkan sepenuhnya kepada para ustadz. Makanya kita di pesantren kita, karena kita mengikuti psikologi pendidikan, sebisa mungkin anak pesantren itu 1 kali 1 pekan dijenguk. Kita sudah anukan itu. Karena kita sudah belajar juga tentang psikologi pendidikan anak. Anak-anak yang usia-usia remaja itu, dia butuh untuk kasih sayang orang tua. Maka sebisa mungkin datang, didekati. Kalau ada libur jemput anaknya, datang. Karena anak-anak seperti ini, dia masih butuh kasih sayang orang tua. Mungkin beda kalau sudah tamat SMA. Wah, dia sudah besar dia bisa berusaha sendiri, tapi usia-usia kecil butuh tanggung jawab kasih sayang orang tua. Ketika orang tua hanya, ya Ustaz, pokoknya saya serahkan anak saya lah, terserah, tapi kalau ada apa-apa, ini juga, jangan bilang terserah, enggak. Saya titip Ustaz, kita sama-sama berdoa Ustaz, mudah-mudahan anak-anak ini bisa baik. Iya Pak, kita sama-sama berdoa kepada Allah, tapi tolong juga Pak, ini anak-anak dididik dengan baik. Kalau ada uang jajannya dikasih. Saya ada survei itu, adakan kuesioner itu anak-anak yang kecil, anak-anak MTS itu kalau mau betah di pondok itu yang penting lancar uang jajan. Ya itu aja. Maksudnya bukan maksudnya jajannya, yang penting hari itu mungkin jajannya cuma 5.000, tapi hari itu dia mau jajan ada. Dan sering dijenguk. Insya Allah itu akan lancar. Kalau sudah 5 hari tidak ada uang jajan, temannya jajan, tidak jajan, sudah tinggal di, wah ini ada masalah. Itu peranan para ustadz. Jadi para ustadz juga harus pintar. Sering kita bilang sama anak-anak, nak sini. Pokoknya siapa yang tidak punya uang, datang ke rumah. Daripada ada nanti ngambil barangnya orang, sudah datang ke rumah, nanti pasti dikasih. Sering saya katakan ada orang baik yang nitip uang. Nanti kalau tidak ada uangnya, kita kasih. Dan memang ada seperti itu. Ada beberapa ikhwah yang luar biasa, dia ada nitip. Jadi kalau ada anak-anak yang memang kita lihat anak-anak yang yatim, bapaknya tidak ada, itu dikasih. Ada juga pernah orang nitip yang uang zakat itu ya untuk anak ini. Kayaknya selama 4 bulan itu anak itu alhamdulillah. Tiap hari ada untuk jajannya itu selama 4 bulanan. Karena lumayan besar dikasih setiap hari. Tapi maksud saya harus ada sebab. Kembali ke sebab ini kita melakukan sebab-sebab anak kita ingin jadi anak yang soleh, soleha. Kita harus melakukan sebab-sebab yang baik. Para ikhwah jazakumullah jami'an sama. Jadi seorang salafiyun harus rajin. Selalu saya bilang sama anak-anak harus kita rajin. Pagi-pagi harus keluar keringat, jangan keluar liur. Ya, paham maksudnya ini ya. Jadi pagi-pagi itu harus keluar keringat. Dalam arti ya harus jangan sampai ya pagi-pagi keluar liur. Ya, itu dari segi kesehatan juga tidak baik dan dari segi juga ekonomi ini mengatakan ya ini dia kurang bekerja keras. Secara umum ya, tapi lain kalau orang yang kerja malam atau memang orang yang kerjanya nanti jam sekian sudah tertentu. Tapi ini maksud saya berbicara secara umum, maksudnya secara umum. Baik, para ikhwan jazakumullah jami'an. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mulia untuk berusaha. Walau Allah Azza wa Jalla Maha kuasa untuk memberikan apa yang mereka butuhkan secara langsung.
Walaupun sebenarnya langsung bisa dikasih, tetapi tetap ada yang namanya sunnatullah. Ada aturan-aturan Allah. Hasilnya tetap hanyalah Allah SWT. Ini sebagaimana kisah Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, ibunda dari Nabi Yesus alaihissalam. Bayangkan ketika seorang wanita merasakan kesakitan yang sangat ketika hendak melahirkan dalam kondisi rasa sakit akibat kelaparan dan kehausan. Maryam mendatangi pohon kurma. Di pohon kurma kita tentunya yang sudah pernah lihat pohon kurma. Kalau pohon kurma di Arab, kalau kita ini pohon kelapa. Ya, berguna dari akar sampai daun. Ya, pohon kelapa juga berguna juga, banyak gunanya. Jadi, maksudnya ini pohon kurma sedang berbuah untuk memakan dari buahnya. Namun dia lemah untuk mengambilnya sendiri. Bagaimana kalau sudah tinggi? Namanya pohon kurma ini susah untuk diambil. Bukankah Allah SWT maha mampu untuk menjatuhkan kurma basah untuk Maryam secara langsung? Jawabannya bisa tidak? Pasti bisa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu membuat Maryam kenyang seketika tanpa harus makan kurma terlebih dahulu? Pasti jawabannya bisa. Akan tetapi Allah SWT tetap memerintahkan Maryam untuk berusaha walaupun sedikit dan sesuai dengan kemampuannya, yaitu menggoyangkan batang akar pohon kurma. Ya, kan pertanyaannya begitu. Tadi perhatikan, Allah mampu untuk menjatuhkan buah kurma itu langsung. Bahkan Allah maha mampu membuat kenyang daripada Maryam tanpa memakan buah kurma. Tapi sunnatullah bahwa harus dilalui. Maka diperintahkanlah wanita yang sedang sakit, yang sedang sakitan untuk melahirkan dan kelaparan, untuk menggoyang daripada pohon kurma. Kita tahu menurut logika, bagaimana mungkin bisa pohon kurma digoyangkan? Pohon kurma yang sangat kuat batangnya. Anggaplah, lihatlah pohon pisang tersebut atau seperti kelapa sawit tersebut. Susah untuk digoyang. Tetapi Allah SWT hanya ingin mengajarkan bahwasanya memang untuk mencapai suatu tujuan, setiap hamba harus berusaha disertai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun usahanya sedikit. Yang penting ada usaha. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huzi ilaika bijiz'in nahlati tusakit alaiki rutoban janiyya." Goyanglah pangkal akar pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah yang masak kepadamu. Ya, itu ini di secara logika tidak mungkin, tapi yang penting ada sunnatullah, yaitu engkau menggerak-gerakkan hal tersebut. Kalau ilustrasi yang ada, sering kita baca ilustrasi tentang motivasi ya. Ketika Anda misalnya ada cerita motivasi bahwa ada orang yang sedang mogok mobilnya. Jadi dia panggil-panggil orang untuk membantunya, jarang yang singgah. Akhirnya dia apa? Dia dorong sendiri mobilnya dari belakang sendiri. Makanya banyak orang yang turun untuk mendorongnya, membantunya. Artinya ya, engkau juga harus berusaha menolong dirimu sendiri dulu. Setelah itu, insya Allah orang lain akan berusaha untuk menolongmu. Engkau harus usaha. Walaupun memanggil orang itu juga usaha, tapi usahamu dengan mendorongnya walaupun engkau sendiri, itu akan lebih membantu kamu, membantu orang lain untuk membantumu. Ini mungkin kalimat motivasi yang ada. Jadi para ikhwah jazakumullah jami'an, ini tentang dua pondasi pokok daripada tawakal, yaitu tafwidu amri ilallah, menyerahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, baslul asbab, melakukan sebab-sebab, walaupun sebab itu adalah sedikit, tidak banyak, yang penting ada sebab, yang mana dengan sebab tersebut datang daripada pertolongan dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua
dan tetap akan kita bacakan pada pertemuan yang berikutnya hal-hal penting berkaitan dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan pada hidup kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.